Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Akil Yasmin Ayu Ginting akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, tidak ada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan pengendalian. Karena keberadaan kepentingan pengendali, PSAK 65 mencatatkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dan kepentingan pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Hal ini dimaksud untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan sebagai besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasil komprehensif lain. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi konsolidasi laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali pada gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1,3 miliar rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar yang kepentingan non-pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta rupiah. Nilai buku dari seluruh PT Andalas adalah 1.200 juta rupiah. Sehingga terdapat diferensial dalam akuisisi ini sebesar 300 juta yang diakumulasi pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Sebagai gambar transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1.200 juta rupiah. Dan nilai buku yang pertama saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo biasa 400 juta rupiah, dan total nilai buku 1.200 juta rupiah. Jadi porsi kepemilikan sebesar 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 500 juta rupiah. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta rupiah. PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebesar ini sebagai berikut. 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas sebesar 1,125 ribu, kas sebesar 1,125 ribu. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 550 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas 30.500.000. Investasi pada PT Andalas sebesar 30.500.000 rupiah. Nah, ini seperti tabel 4.12 ini. Ada fotonya, tapi saya kurang jelas, Bu. Bisa dilihat ya, ada. Nah, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan
perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba neto yang dilaporkan PT Nusantara sebagai pemilik dan mengakui perolehan pendapatan secara besar porsi kepemilikan atas PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapat sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Ini dia. Ada di sini Bu ya, kurang jelas. Saya nggak bisa kurang melihat. Tapi saya udah meletakkan. Ini juga. Oke. Ini juga. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.